Oke. Tapi apa? Sebenarnya strategi mana yang bisa dilakukan itu sangat tergantung dari bagaimana kita memilih ya. Jadi kalau kita bicara perusahaan, maka di sini kita punya yang pertama adalah ini pasar ya. Kemudian di sini adalah kapasiti ya. Kalau perusahaan itu baru berdiri, pasarnya sudah besar belum? Ya namanya perusahaan baru berdiri biasanya pasar belum besar kan ya. Ya jika dia masuk di kuadran sini kan ya, kuadran 1 ya. Biasanya kalau perusahaan seperti itu, direkturnya harusnya orang apa? Karena ada orang engineer, orang finance, orang produksi, orang marketing, ya kan? Semua. Karena apa? Karena untuk meningkatkan pasar. Kuadran kedua berarti biasanya apa? Pasarnya sudah jadi, tapi apa? Kapasitasnya masih rendah. Biasanya direkturnya siapa? Orang produksi kan? Ya kan? Gimana caranya apa? Kapasitas. Nah itu masuk ke kuadran 3. Kalau kuadran 3 itu berarti apa? Pasar sudah besar, kapasitas besar. Biasanya yang jadi direktur pasar besar, tapi kapasitas juga besar. Harus meningkatkan profit. Caranya meningkatkan produktivitas dengan cara apa? Ya, pasar masih bisa digenjot nggak? Kalau sudah sampai di kuadran 3, sudah tidak bisa, kan sudah jenuh kan? Sehingga satu-satunya cara adalah efisiensi kita letak. Sehingga biasanya nah, ya. Nah setelah itu adalah masuk ke kuadran 4. Ya, kuadran 4 ini berarti apa ini? Kapasitasnya tinggi, tapi pasarnya mulai turun. Yang harus jadi direktur siapa biasanya? Biasanya di sini ke engineering lagi, biasanya dilakukan bisnis proses engineering kan. Karena apa? Ya karena kalau dia jalan terus sudah sunset industri, maka sudah tidak bisa jalan lagi. Nah sehingga pemilihan untuk meningkatkan produktivitas itu sangat tergantung pada kita berada di mana, gitu ya. Sehingga itu yang akan berpengaruh. Oke. Oke. Next. Ya. Nah, mungkin ke yang satu lagi ya.
Nah, salah satu dari cara untuk meningkatkan produktivitas itu adalah kalau saya bicara ketika kita bicara di ini ya, di finance ya, itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan aset ya. Artinya aset itu bisa dimaksimalkan. Nah, aset itu apa? Aset itu ya segala sesuatu baik benda, orang juga masuk yang digunakan di produksi. Nah, sekarang ini saya terus ya. Sekarang kenapa sekarang jadi ramai ya? Salah satunya yaitu kira-kira kalau Anda kerja di industri itu mereka meng-hire Anda itu karena ingin meng-hire Anda atau gini. Anda punya sepeda motor? Punya di rumah. Kenapa Anda beli sepeda motor? Karena Anda membutuhkan alat untuk menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain kan ya. Oke. Yang Anda beli sebenarnya sepeda motornya atau fungsi sepeda motor? Tahu bedanya membeli sepeda motor sama membeli fungsi sepeda motor? Kalau Anda beli ranking, itu Anda beli fungsi sepeda motor atau beli sepeda motor? Di sepeda motor karena kesukaan kan. Tapi kalau Anda motornya motor-motor biasa itu berarti yang Anda beli sebenarnya adalah fungsi kan. Bisa nggak Anda mendapatkan fungsi sepeda motor tanpa punya sepeda motor? Ojek online, ya kan? Kalau saya biasanya ngomong ke mahasiswi, apa? Nggak usah punya sepeda motor, ya kan? Tapi apa? Supaya dapat fungsi sepeda motor, tadi pacar dia punya sepeda motor itu nggak perlu keluar biaya tapi mendapatkan fungsi, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya paradigma sekarang kita ingin mendapatkan fungsi, ya kan? Bukan mendapatkan aset. Nah, kalau saya meng-hire Anda, yang saya hire itu sebenarnya Anda atau fungsi Anda? Fungsi kan? Kalau Anda sudah tidak berfungsi lagi, masih menguntungkan tidak saya meng-hire Anda? Enggak menguntungkan, ya kan? Nah, sehingga sekarang ini saya gambarkan ya. Waktu Indonesia merdeka tahun 45, populasi kita banyak apa sedikit? Sedikit kan? Ya, anaknya, ya kan? Keluarga itu punya anak banyak, tapi punya anak 10 yang sama paling sedikit ya kan? 3 paling lama gitu ya. Kebanyakan meninggal. Nah, ketika setelah Indonesia merdeka, kemudian mengalami ini kan? Ya, ini adalah untuk generasi kelahiran 70 sampai 80-an generasi saya atau biasanya disebut generasi SD. Pernah dengar SD Impres nggak? Nah, belum. Nah, berarti ya masih muda. SD Impres itu adalah singkatan dari instruksi presiden. Namanya Pak Harto itu dibuat SD Impres sangat banyak karena mengalami ledakan anak usia SD, tapi sekolahnya nggak mencukupi. Sehingga kemudian dibuatlah SD Impres di desa-desa banyak sekali. Termasuk di kota juga banyak SD Impres. Karena supaya anak usia sekolah bisa sekolah. Gitu. Nah sekarang yang terjadi SD Impres banyak yang ditutup. Ya. Nah SD Impres ini adalah bahwa kemudian
terjadi ledakan penduduk di sini situasi saya, ya kan? Tapi setelah itu Pak Harto dengan program keluarga berencana KB, ya kan? Yang membuat menulis mengenai KB tahun lalu dapat Nobel Prize, ya kan? Kalau kita baca ekonomi gitu ya, kiranya Pak Hartonya nggak dapat Nobel Prize ya. Harusnya kan yang dapat yang bikin ya bukan yang nulis ya. Jadi yang meneliti malah dapat. Tapi ya itulah. Pak Harto kemudian dapat dengan KB, akhirnya juara hukum. Ya. Nah, ketika Pak Harto datang dengan KB, kemudian juara hukum, kemudian jalan-jalan sampai tahun 98 ya. 98 Pak Harto lengser, ya kan? Nah, setelah itu, karena saya tanya ke Anda, pernah dengar BKKB kan enggak? Apa itu? Ya, pernah dengar kegiatannya? Ya, sekarang sudah nggak ada kegiatan ya kan ya. Tapi kalau zaman saya kecil itu kegiatannya sangat masif untuk membuat supaya kita hanya punya 2 anak saja. Tapi sekarang yang terjadi apa? Sekarang mulai punya anak lebih dari ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kalau kita lihat yang sekarang masih banyak kerja, itu kan generasi yang di sini ya. Generasi yang saya lingkarin itu adalah yang banyak kerja kan. Dan dia harus bayarin siapa? Bayarin yang sudah pensiun ini, yang sudah pensiun ini, dia harus bayarin, ya kan? Sama harus bayarin siapa lagi? Di sini yang belum kerja kan ya? Ya. Kira-kira masalah nggak? Nggak terlalu masalah karena yang kerja banyak, yang pensiun sedikit, yang belum kerja sedikit, ya kan? Nah sekarang kan bayangkan 2 lagi, yang terjadi apa? Yang kerja siapa? Kerja adalah yang di sini ini kerja, ya harus bayarin siapa? Bayarin yang belum kerja, sama bayarin ya sudah pensiun. Kira-kira ikhlas nggak bayarin? Karena cara untuk membayari cara paling gampang apa? Pajaknya dinaikkan. Itu cara paling gampang. Masalahnya ikhlas nggak pajaknya dinaikkan? Kemungkinan nggak mau. Cara yang lain, ketika saya kerja, saya kan bentar ini ya, saya kerja, saya dibayarnya sampai saya sudah pensiun nggak? Saya kayak di sekarang aturannya masih bayar. Tapi ada nggak cara lain supaya nggak usah bayar? Lewat pesangon, ya kan? Begitu memasuki pensiun, ada pesangon, harapannya cukup, ya kan? Kalau pensiun kan setelah pensiun kita masih pemerintah masih bayar, ya kalau cepat meninggal. Kalau lama, ya, pemerintah keluar uangnya kan banyak. Sehingga di sini kemudian apa? Salah satunya adalah bagaimana supaya biaya sosial ini tidak terbebani ke perusahaan. Caranya apa?
Cara yang paling gampang biar kalau sudah nggak berfungsi ya sudah nggak membebani lagi. Terus, ya. Sehingga pertanyaannya sekarang apa? Sekarang terus, ya. Pasal itu baik nggak sih? Gimana? Baiknya apa? Yang lengkap siapa? Pemberi kerjanya kan ini perusahaan utama, ini perusahaan yang punya karyawan, ini karyawannya. Kalau saya punya perusahaan, terus saya punya karyawan, hukum yang mengaturnya hukum apa? Hukum ketenaga kerjaan ya. Ini adalah hukum ketenaga kerjaan. Tapi kalau saya hanya ingin fungsi dari karyawan ini, saya hanya ingin itu, tapi saya bikin kontraknya dengan perusahaan A, saya perusahaan B. Maka hubungan saya terhadap karyawan ini apa? Ada nggak hubungannya? Nggak ada. Hubungan saya dengan perusahaan A, hukum apa? Hukum perdata. Ya, kalau hukum perdata itu lebih ringan kan? Ya, itu adalah salah satu dampaknya. Tapi dampak bagusnya apa? Dampak bagusnya adalah core bisnisnya. Sekarang kalau saya tanya core bisnis PLN itu apa? Apa? Core bisnisnya ngapain ya? Jualan listrik kan ya? Jualan listrik. Pertanyaan saya perlu perlu nggak? Di luar amanah dari undang-undang bahwa dia harus melistriki seluruh Indonesia ya, tapi kalau dia itu swasta, perlu nggak dia menghasilkan listrik? Tidak perlu kan, karena kalau bisnisnya adalah jualan listrik, ya kan? Sehingga dia bisa beli listrik dari manapun kan, termasuk suatu usaha sudah ada undang-undangnya kan, bahwa saya punya pembangkit tenaga surya di rumah, saya bisa jualan juga kan. Artinya apa? Artinya kemudian dia memerlukan outsource. Outsource-nya apa? Ya pembangkit-pembangkit itu kan. Ada PGT, ada Indonesia Power. Atau saya kasih contoh yang sekarang mau pilot ya. Garuda Indonesia. Garuda Indonesia apa bisnisnya apa? Mengantar satu orang dari satu tempat ke tempat lain kan ya, transportasi ya. Pertanyaan berikutnya, perlu nggak punya pesawat? Bisa perlu, bisa nggak kan? Tergantung nanti perhitungannya kan. Nah, ketika Garuda sekarang ada permasalahan, pesawatnya terlalu lebar, terlalu besar, nah terkendala kan. Nah, Garuda kira-kira perlu nggak punya maintenance?
perlu karena punya pesawat. Anda punya sepeda motor? Punya tukang servis nggak? Enggak. Nah, tapi ada perusahaan namanya BMF ya, Badan Fasiliti. Ya dulu perusahaan di bawah Garuda. Sekarang ini masih di bawah Garuda ya? Sudah enggak, ya kan? Karena dia sudah TDK ya. Dan juga masih punya sahamnya sedikit ya. Tapi yang lain sudah di publik domainnya ini domainnya masyarakat ya. Kalau anda tertarik ini jadi pemiliknya ya bisa ya. Sekarang sahamnya nggak bagus ya. Nah, tapi keuntungan bagi GMF apa? Ketika dia awalnya di bawah Garuda kemudian dikeluarkan, keuntungan bagi GMF apa? Kalau masih di bawah Garuda, customernya siapa? Garuda kan? Tapi begitu dia keluar dari Garuda, customernya maskapai lain. Ya kan? Sehingga outsource itu tidak selalu jelek. Gitu ya. Cuma memang banyak sekali ya kemudian menggunakan outsource itu hanya diambil jeleknya saja. Gitu ya. Tapi ya itu konsekuensi. Ya. Oke, berikutnya selanjutnya itu adalah bagaimana kemudian ini ya. Ya ini berikutnya adalah efektif efisien. Tadi saya sudah ungkap ya. Ya ini mungkin bisa dibaca ya. Jadi ini efisien tapi tidak efektif gitu ya. Jadi apa? Ya memang bisa lebih cepat tapi mau alokasinya salah gitu ya. Nah sehingga di sini harus dua-duanya gitu ya. Nah berikutnya adalah bagaimana kita mengukur produktivitas. Secara umum kita bisa mengukur secara single factor, misalnya kita hanya melihat dari sisi capital. Jadi di sini adalah jumlah produk yang dihasilkan dibagi dengan nilai aset value, ya kan? Sehingga di sini eh, apa eh, penilaian aset menjadi sangat penting, gitu ya. Ya, kalau anda lihat dulu awal mula Garuda hancur salah satunya adalah ketika nilai asetnya dibongkarkan, ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia seakan-akan maunya capitalnya gede, ya. Padahal sebenarnya tidak. Atau mungkin kalau anda pernah dengar perusahaan namanya Telia, perusahaan Telkom, Telco ya, itu bagaimana dia mengubah manusia itu kemudian dijadikan aset. Ketika kemudian terjadi ras, orangnya keluar, maka kemudian dia nilai asetnya turun drastis, gitu ya. Itu bisa kita lihat dari kapitalnya. Atau bisa juga kita lihat dari material, yaitu jumlah barang yang dihasilkan dibagi dengan dolar spend on material. Jadi berapa uang yang dikeluarkan untuk material tadi. Atau bisa juga kita lihat dari sisi direct labor-nya, jumlah produk yang dihasilkan dibagi dengan direct labor cost, gitu ya, atau direct labor hours. Atau bisa juga dilihat dari overhead-nya, jumlah barang yang diproduksi dibagi dengan dollar spend on operating cost. Nah kalau di Indonesia dari keempat ini yang paling tidak produktif yang mana kira-kira? Ya, performanya paling jelek di mana? Ya, kalau yang nomor tiga kira-kira Indonesia bagus nggak?
labor hour Indonesia itu tinggi atau enggak? Atau gini, jam kerja Anda itu panjang nggak sih? Di Indonesia itu liburnya banyak nggak? Dikit. Dibandingkan dengan Eropa, Eropa itu kalau summer liburnya 4 mingguan. Kalau Natal liburnya 2 minggu. Kalau di Indonesia 2 hari. Tapi kalau di total, kira-kira banyak Indonesia atau banyak Eropa? Liburnya ternyata tetap banyak Indonesia. Cuman liburnya nggak terasa. Karena apa? Liburnya cuma 1 hari, ya kan? Libur 1 hari itu persiapan libur, ya kan? Baru rebahan, besoknya sudah masuk lagi, ya kan? Sehingga nggak bisa mengembalikan mental, kan ya. Tapi kalau di Eropa, saya dulu pernah sekolah di sana, summer itu benar-benar udah sampai bosan libur gitu ya. Karena panjang gitu ya, sehingga sampai kita pengen lagi masuk kerja gitu ya. Nah Indonesia kayaknya nggak kompak ya, harusnya agama-agama itu kompak gitu ya, si libur itu divaksin gitu ya, sehingga nanti kita punya libur panjang gitu ya. Ya, kita termasuk yang ini ya, tidak mendukung bahwa agama yang diakui di Indonesia hanya 6 ya. Pengennya banyak gitu ya. Ya liburnya banyak dan kalau kita diatur gitu ya, bahwa hari keagamaan itu selalu hari Jumat sama Senin gitu ya. Nah itu cocok gitu ya. Ya jadi level kita itu jam kerjanya masih tinggi tapi produksinya masih rendah. Tapi yang paling parah di Indonesia itu apa? Overhead. Ya. Karena walaupun direct labor, kalau kita bicara cost, upah buruh di Indonesia itu masih relatif rendah. Ya. Sehingga saingan kita ke depan itu sebenarnya bukan Malaysia, bukan Thailand. Saingan kita kira-kira kalau dari sisi industri siapa? Vietnam. Kenapa? Jadi kalau kita bicara tahun 90-an, itu perusahaan-perusahaan banyak yang memindahkan dari Thailand, dari Singapura, dari Malaysia, pindah ke Indonesia. Karena apa? Karena tenaga kerja di Indonesia murah dan kualitasnya sudah mulai bagus. Akhirnya pindah ke Indonesia. Nah, kemudian kita mulai upah buruh sekarang kan sudah tinggi, ya kan? Jakarta itu sudah lebih dari 3 juta, ya kan? Hasilnya bagus, tapi upah buruhnya tinggi. Nah, Vietnam itu upah buruhnya, saya tahun 2000 berapa ya? 2004 atau 2005 saya ke Vietnam ya. Itu di sana ngobrol-ngobrol gitu, gajinya itu fresh graduate itu waktu itu hanya 1/4 dari gaji kita. Ya, jadi artinya murah ya. Waktu itu saya masih ingat saya cuma nuker $100 US dollar. Saya di sana berapa hari itu sampai pulang itu udah habis-habis gitu ya. Karena saking murahnya gitu ya, sehingga di airport saya beli asal-asal beli. Gitu. Nah, cuman yang terjadi apa sekarang? Kualitas dari labor di Vietnam dia sudah mulai baik. Sehingga yang kita takutkan apa? Kalau industri itu nanti akan pindah ke Vietnam. Nah itu yang perlu kita takutkan. Nah keuntungannya Vietnam apa? Nah ini pernah ada studi tahun 2004 yang agak lama. Jadi industri-industri otomotif, ya jadi ada satu brand, ya salah satu saja Toyota gitu ya. Itu kan dia mempunyai banyak ya yang manufakturnya. Itu ada di India, di Vietnam, di Thailand, di Indonesia, dan seterusnya. Kemudian diukur. Ternyata waktu itu, saya nggak tahu kalau sekarang ya, ada yang menarik yaitu apa? Jumlah satpam terbanyak
Itu di mana? Di Indonesia. Telkom itu menghasilkan produk nggak? Nggak. Jatuhnya kemana? Nggak overhead. Ya, jadi di Indonesia itu overheadnya sangat tinggi. Ya, kan? Belum lagi masih ada kalau di Indonesia apa? Capek, tetap preman. Ya, itu ormas-ormas yang suka demo-demo itu kan ininya capek gitu, tetap preman. Nah, sehingga itu yang mengakibatkan overheadnya tinggi. Nah, bagaimana dengan saingan kita Vietnam? Kira-kira overhead Vietnam tinggi nggak? Negara komunis. Ya kan? Preman-preman tembak sama pemerintah ya kan. Kalau komunis kan premannya cuma satu ya, namanya pemerintah kan. Kalau di kita kan negara demokrasi, premannya dibagi-bagi, kan? Banyak preman kecil-kecil. Nah, sehingga ini adalah bagaimana kita kemudian harus melihat ya. Jadi salah satu yang kalau di Indonesia itu adalah yang terkait dengan overhead. Makanya kita pemerintah di era Pak Jokowi ini bagaimana mengurangi overhead cost-nya ya. Ya. Jadi bagaimana supaya industri Indonesia bisa bersaing, salah satunya dengan overhead cost. Kalau dulu-dulu kita Indonesia bisa maju karena tenaga kerjanya murah. Cuma kembali lagi ke depan itu tenaga kerja sudah tidak menjadi poin penting. Ya. Apalagi kalau sekarang trennya apa? Industri 4.0, ya kan, trennya seperti itu. Kira-kira dampak ke tenaga kerja apa? Cuma tenaga kerja untuk beberapa jenis usaha akan turun, tapi tentu saja akan menghasilkan lapangan kerja baru. Nah, cuma tinggal masalahnya adalah lapangan kerja yang baru ini dengan lapangan kerja yang lama itu sepadan atau enggak. Sebagai contoh misalnya sekarang apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh ATM? Apa yang Pak? Coba transfer bisa nggak? Bisa. Bayar apa? Bisa. Narik duit? Bisa. Buka rekening? Bisa. SIM niaga kalau punya ya kan? Ya. Bisa buka rekening juga ya kan? Artinya apa? Artinya kira-kira karyawan bank itu kira-kira 2-3 tahun atau 5 tahun itu kira-kira masih banyak nggak itu karyawannya? Tinggal dikit, BCA itu sudah mulai menutupi kantor-kantor pembantu cabang yang di daerah-daerah kan. Dia akan beralih ke bank digital kan. Ya, makanya kalau Anda suka kuliah pasar saham gitu ya, pernah dengar Bank Jago kan? Bukan Bank Jago lagu ya, bank namanya Bank Jago gitu. Dulu nah ya, itu kemarin kan habis dibeli lah, dirubah namanya jadi Bank Jago itu. Dia fokusnya pada bank digital. Usahanya langsung naik drastis gitu ya. Kemudian punyanya MNC juga, bank MNC naik juga. Walaupun sekarang turun, sekarang yang naik malah bank-bank konvensional, BRI dan seterusnya. Cuman kalau kita lihat trennya apa? Arahnya adalah mau ke arah ke bank digital. Ya, jadi akan mengurangi jumlah orang. Tetapi dampak baiknya apa? Industri pembuatan mesin ATM akan naik. Ya kan? Artinya berarti apa? Berarti tenaga kerja akan di-shift, ya kan? Yang tadinya ke dari servis bank dia akan ke produksi ATM ataupun yang lain, gitu ya. Nah, sehingga di situ harus dikelola. Nah, kemudian beberapa hal yang berpengaruh pada produktivitas atau productivity, yaitu physical work environment, ya. Ini nanti banyak dibahas di mata kuliah ekonomi atau human factor gitu ya. Kemudian ada product quality,
Ya, jadi bagaimana supaya eh, tidak terlalu banyak menghasilkan nanti second waste ya. Ada defect, reward, kemudian ada employee job performance. Di sini adalah kemampuan karyawan maupun motivasi. Nah, di sini menjadi penting yaitu bagaimana kita bisa memotivasi karyawan itu sampai hierarki output-nya itu adalah tidak yang bawah, tapi sampai yang paling atas, gitu ya. Nah, kalau saya tanya, Anda S1-nya engineering, ya. Terus Anda mau ngambil S2-nya juga engineering. Terus Anda ingin jadi bos, tarik jalur. Ya, kalau orang yang kerja di perusahaan ingin jadi direktur, kira-kira dia bisa nggak dengan ilmu engineering? Enggak, Anda harus geser kan? Geser ke manajemen, geser ke mana? Jadi kalau ingin jadi bos, masuknya memang engineer. Tapi kalau sudah masuk ke perusahaan, Anda tidak bisa lagi ke sebelah barat jalan, tapi harus pindah ke timur jalan. Kalau UGM kan dibagi timur sama barat ya. Kalau ospek itu biasanya yang barat kita itu sombong-sombong gitu ya. Rasa lebih pinter gitu ya. Nanti kalau yang timur itu apa merasa tidak pinter gitu ya. Tapi ya saya benar-benar tokoh gitu ya. Jadi saya sejak SMP, SMA, kuliah itu kan selalu SMP-nya bagus. Sedangkan SMP-nya adalah SMP 5, SMA-nya SMA 3. Ya kan sekarang SMA paling bagus katanya dari sisi ini di Indonesia, apa di DIY. Masuk kuliah juga di sini, tadi mesin waktu itu sulit ya kan. Nah, sampai S3 lagi kan. Istri saya itu SMP-nya swasta, SMA-nya MUBI gitu. Kemudian jurusannya hukum lagi ya kan, timur dalam gitu ya. Tapi giliran sama-sama kerja, ternyata penghasilan istri saya seminggu atau sehari mungkin itu sama saja penghasilan saya sebulan. Jadi kalah. Apa ya? Ya artinya jangan terlalu sombong gitu ya. Makanya anak saya kemarin karena dia sos ya, terus masuknya ke hukum itu ya saya nggak apa-apa. Nggak perlu jadi engineer gitu ya. Karena anak saya kecil pengen jadi engineer ya support. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau Anda masuk sebagai engineer di Indonesia, ya kan, jenjang karir Anda itu tidak mungkin akan lurus kan, tapi pasti akan suatu saat berbelok ke yang non engineer. Nah, kira-kira kemudian dari perusahaan apa? Ketika Anda seorang engineer yang bagus, tetapi karena puncak karir Anda nggak mungkin jadi engineer terus, Anda harus berbelok pindah ke manajemen. Kerugian dari perusahaan apa? Kehilangan talent kan? Ya, sehingga sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengambil jalur double track. Jadi apa? Jadi nanti ada senior engineer yang dia itu fasilitas maupun gajinya sama dengan direktur, tetapi dia tidak perlu pindah ke manajerial, gitu ya. Nah itu di beberapa negara besar itu sudah banyak dilakukan seperti itu, gitu ya. Makanya kalau perusahaan-perusahaan yang ini, yang di negara-negara maju, yang namanya jadi pemimpin itu kadang masih muda-muda, ya. Karena apa? Karena yang engineer beneran profesional dia tidak mau pindah ke manajerial, gitu ya. Nah, sehingga di sini diperlukan dari Maslow ini, ya bagaimana karyawan itu
bisa mungkin tidak hanya fokus pada kebutuhan ini, ya kan, mulai dari psikologikal, ya kan, kebutuhan basic need kan. Anda kerja itu berapa? Sudah ada yang menikah belum? Belum. Sudah. Punya anak nggak? Sudah. Kira-kira kalau kerja, duitnya Anda larinya kemana? Nah istri, saya sebagian uang saya itu habis buat asuransi. Kira-kira kenapa? Karena saya ada ketakutan kalau anak saya nanti nggak bisa sekolah kan, sehingga uang saya sisihkan untuk sekolah dan seterusnya. Artinya kita bicara masih di psychological kan, ya. Nah, karyawan yang bagus itu adalah kalau levelnya sudah sampai ke fulfillment. Tapi syaratnya supaya bisa sampai ke fulfillment apa? Yang bawah di sini harus terpenuhi, gitu kan. Nah, pertanyaan saya, tapi saya nggak tahu ya sekarang Indonesia ranking berapa. Tapi kalau tahun-tahun sekarang saya nggak tahu ya. Mungkin nanti dicek ya. Dulu Indonesia itu negara terkorup nomor 2. Ya. Yang nomor 1 siapa? Waktu itu Nigeria, gitu ya. Nah, saya curiga jangan-jangan Indonesia sebenarnya nomor 1, tapi yang bikin peringkat terus disogok gitu ya. Jangan nomor 1. Bikin peringkat aja nanti disogok gitu ya. Nah, negara paling bersih negara Skandinavia, Finlandia, Swedia, Denmark, itu negara-negara yang bebas korupsi. Nah, kenapa kok mereka bisa bebas korupsi? Ternyata salah satunya adalah karena mereka negara itu hadir untuk mencukupi yang ini. Ya, jadi basic need security itu sudah di cover. Ya, namanya. Jadi kalau Anda hidup di Indonesia, maka Anda punya penghasilan, maka yang Anda pikirkan dulu pasti apa? Kesehatan keluarga kan ya. Anda kan paling takut kalau nggak punya uang, terus keluarga ada yang sakit, pusing. Nah kalau di Swedia, di negara Skandinavia, saya kebetulan dulu di Swedia ya. Di negara Skandinavia, tapi secara umum, namanya biaya kesehatan itu gratis. Artinya apa? Kalau biaya kesehatan sudah gratis, berarti Anda nggak perlu lagi mikirin duit buat kesehatan. Anak saya yang gede kebetulan kan operasi jantung pas saya sekolah di Swedia. Waktu itu operasi jantungnya ke Denmark, semuanya gratis, gitu ya. Kemudian saya dikasih kartu itu untuk beli obat, gitu ya. Kartu member gitu. Saya beli obat pertama bayar, yang kedua beli obat lagi buat anak saya bayar. Yang ketiga, saya beli obat lagi untuk anak saya setelah berapa bulan itu, sama pihak apotek ditolak. Saya nggak boleh bayar lagi. Karena apa? Karena ternyata saya sudah melampaui batas pembelian obat selama 1 tahun yang boleh saya keluarkan. Jadi setelah itu saya beli gratis terus. Sampai 1 tahun nanti habis, terus setelah itu bayar lagi. Ya artinya apa? Artinya di sana semua kesehatan tanggung. Oke, sekarang kalau uang kita sudah nggak mikir kesehatan, kemudian kira-kira kita mikir apa lagi buat nyari kerja? Punya duit kira-kira buat apa lagi? Buat sekolah anak. Nah di sana itu namanya sekolah gratis. Berarti kan kita sudah nggak mikir lagi sekolah anak. Terus cari duit buat apa lagi? Kesehatan sudah gratis, sekolah gratis, terus apa lagi? Pengen punya aset, ya kan? Nah di sana aset itu nanti ketika diwariskan
itu kena pajak yang sangat besar. Sehingga kalau Anda punya aset di mana-mana nanti diwariskan ke anak, sama saja nggak mau wariskan, gitu kan? Karena nanti bebannya banyak. Terus duitnya mau diapain lagi? Simpan di bank. Simpan di bank di sana bunganya sangat kecil, mendekati nol. Berarti nggak ada gunanya lagi kan, itu kan duit. Sehingga akhirnya di sana apa? Motivasi untuk korupsi akhirnya jadi rendah. Ngapain? Ya kan? Ngapain nyari duit banyak-banyak kalau apa? Sana juga pajak progresif juga ya. Jadi ini. Nah tapi akhirnya saya lihat apa? Mereka nyari duit supaya nanti di musim panas itu bisa jalan-jalan keliling negara ya. Karena apa? Ya nggak usah mikir anak lagi. Nah itu bagaimana pekerjaan itu sebisa mungkin adalah bahwa karyawan itu dibawa ke level di sini. Ya, karena apa? Karena sudah tidak ada lagi kebutuhan di sini. Kalau di sini sudah terpenuhi, maka motivasi ketika kita ke fulfillment itu jadi lebih tinggi. Karena sudah tidak lagi tertrigger oleh kebutuhan-kebutuhan dasar, gitu ya. Nah itu yang kemudian harus dipikirkan. Ya, ya mungkin saya tidak anti KPK, tapi kalau kita lihat sebenarnya tidak ada ketidakadilan kan. Ya kan? Kalau Anda digaji sebulan 50 juta itu masih mau korupsi nggak? Kalau masih korupsi ya kebangetan gitu ya. Tapi artinya kan ada korupsi karena rakus, ada korupsi karena kebutuhan. Nah ya, sekarang Anda panggil konsultan dari Bank Dunia, lihat pegawai negeri golongan 1A hidup di Jakarta masih bisa hidup, itu kan miracle ya. Ya itu konsultan ngitung dari ujung kiri sampai kanan, kanan ke kiri lagi, bawah atas bawah gitu, keajaiban ya kan. Dengan golongan 1A pegawai negeri di Jakarta masih bisa hidup, ya kan, punya anak 2 lagi ya, itu udah bingung gitu mereka. Ya, sehingga di sini ya ini penjelasan tadi ya. Jadi diharapkan adalah bahwa pekerja itu tidak lagi pada ke Maslow yang paling rendah, tapi ke yang semakin tinggi itu semakin baik. Sehingga di sini ketika kita sudah sampai ke self actualization, nah itu yang diharapkan. Ya, jadi mereka kerja karena kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Ya. Nah, kemudian juga nanti salah satunya adalah kepuasan pekerja ya. Jadi bagaimana apa pekerja yang puas itu biasanya dia akan lebih produktif. Ya. Tapi ini saya tidak akan banyak fokus di sini ya. Beberapa saya lompatin aja. Nah, cara ukur ada beberapa, ada yang pakai single measure, ada yang all factor ya. Yang single itu yang misalnya sebagai contoh di sini ya, output dibagi label atau output bagi mesin, output bagi capital, output bagi energi gitu ya. Nah biasanya nanti akan kita hitung outputnya itu apakah nanti sebagai barang per dolar ataukah yang lain. Ya. Tapi, nah ini contohnya level productivity itu bisa kita hitung, misalnya 10.000 unit diproduksi, jual $10 per unit, membutuhkan 500 labor hour, labor rate-nya $9 per hour. Maka di sini kita bisa hitung labor productivity bisa menjadi unitnya apakah unit per hour atau dolar per hour dan seterusnya. Ya. Itu adalah kalau kita membutuhkan single factor measurement ya. Nah, akhirnya juga nanti akan dihitung beberapa ya. Jika di sini menjadi penting menentukan measurementnya ya. Jadi apa? Ya nanti mungkin di kuliah lain nanti akan dibahas mengenai bagaimana cara mengukur lebih detail ya. Karena
KPI ya, key performance indicator, gitu ya. Itu harus hati-hati. Karena sebagai contoh misalnya ini kasus di luar negeri ya, di Swedia, kereta api itu milik swasta tapi dibayar oleh pemerintah, gitu ya. Salah satu KPI-nya itu adalah berapa jumlah delay yang terjadi dalam 1 tahun. Nah sekarang pertanyaan saya, yang disebut delay itu apa? Kalau Anda naik kereta api terus mengalami delay itu maksudnya apa? Keterlambatan. Keretanya berangkat nggak? Berangkat. Nah sekarang yang terjadi apa? Mereka mengurangi supaya KPI-nya masih bagus, delay-nya dihilangkan. Caranya nggak jadi berangkat. KPI-nya bagus, tapi ya nanti kepuasan pelanggan turun. Ya. Nah, maka di situ pentingnya kita mengukur performance indikatornya. Ya. Nanti ada macam-macam ya, tapi ya ya nanti beberapa yang lain nanti saya lebih jelas lagi. Bisa juga kita gunakan banyak faktor ya, jadi semua dimasukkan atau produksi barang atau servisnya dibagi dengan semua input untuk memproduksi mereka, gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya, faktor productivity output dibagi dengan labor plus material plus overhead, gitu ya, sehingga nanti ketemu sebagai faktor keseluruhan. Nah, ini beberapa faktor yang berdampak pada produktivitas anggota Pinada ya. Saya ke ini nanti lebih banyak ke ya, bagaimana Nah, salah satu yang penting ketika kita memproduksi itu adalah kita ini ke punyanya Lean Principle ya. Jadi ada waste gitu ya. Intinya apa? Intinya adalah supaya dalam satu lini produksi tadi itu hanya fokus pada adding value ya. Apa sih yang disebut sebagai adding value? Yaitu semua hal yang berdampak pada semakin dekatnya mulai dari barang mentah tadi itu ke produk jadi. Jadi semakin dekat kepada produk jadi, itu yang kita sebut sebagai added value. Nah, selain added value, lawannya dari added value adalah waste atau sampah. Nah, sehingga kita akan melihat bahwa bagaimana pertambahan nilai tadi itu ya, ini yang penjelasan tadi ya. Jadi value added atau added value itu adalah pertambahan nilai yang ditawarkan saat produk tadi itu mengalami perubahan menuju produk yang akan dibeli oleh customer. Nah, di situ hanya ada dua kemungkinan, yaitu pertambahan nilai dan pertambahan biaya. Yang dibayar oleh customer itu adalah semuanya, ya kan? Pertambahan nilai dan pertambahan biaya. Sehingga salah satunya adalah bagaimana pertambahan biaya tadi itu dikurangi. Ya, jadi dari satu keseluruhan proses itu value added time-nya mungkin hanya menit, tetapi processing time-nya itu mungkin jam. Artinya apa? Artinya ada sekian jam itu yang harus dibayar oleh customer. Nah, sehingga harus dikurangi. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau Anda jualan bakso, biaya produksi baksonya adalah 10.000, Anda pengen dapat profitnya 5.000, Anda jualan baksonya berapa? Anda jualan bakso, untuk biaya produksi baksonya 10.000. Anda pengen dapat keuntungan 5.000, maka Anda jualan baksonya berapa? 15.000. Itu adalah pendekatan lama, ya kan? Cost ditambah profit sama dengan
price. Nah sekarang permasalahannya adalah bakso di dekat Anda jualan itu mereka jualannya 12.000. Produk Anda laku nggak laku, sehingga harus dirubah jadi seperti ini kan, bahwa profit itu adalah price dikurangi cost. Sekarang yang kalau di sini yang fix apa, yang tidak bisa dirubah apa? Yang atas Pak. Yang atas yang tidak bisa dirubah adalah cost ya. Ya kan? Anda mau produksi biayanya sekian supaya dapat untung, supaya dapat untung sekian, maka Anda jualnya harganya sekian kan. Nah, kalau sekarang kita terpaksa kayak gini kan, bahwa price-nya itu yang sudah tidak bisa dirubah. Supaya dapat untung apa? Cost-nya harus turun. Sama kayak saya dulu pernah diundang ke rumah sakit itu, suatu organisasi yang punya rumah sakit swasta gitu. Mereka ketakutan dengan BPJS. Gitu. Kalau Anda ke rumah sakit, biaya dokter tambah 100.000, terus rumah sakit pengen dapat keuntungan 50.000, maka Anda di charge 150.000 kan. Tapi kalau dengan BPJS, harganya sudah fix kan. BPJS hanya mengcover 100.000. Kalau rumah sakit pengen dapat untung, gimana caranya? Cost-nya harus diturunkan, atau kadang itu mereka merasa tidak visible kan, sehingga mereka mengalami sebenarnya ketakutan bahwa industri rumah sakit swasta itu dengan adanya BPJS bisa bangkrut ya kan. Nah itu mau suka nggak suka kita akan berada di sini ya, kecuali kalau produk Anda itu masuknya ke, mungkin pernah dengar Blue Ocean Strategy ya, produk yang bukan pasaran gitu ya. Nah itu mungkin bisa jualan ya kan. Misalnya kayak apa, ayam goreng Suharti harganya mahal ya, tetapi dia kan dominated product kan. Tapi kalau ayam goreng biasa jual mahal, ada pasti ke warung samping. Nah sehingga di sini perlu kita mengurangi non-added value ya. Non-added value-nya apa saja? Kalau yang awal itu punya 7 ways ya, tapi kalau sekarang tambahin 7 tambah 1 ya. 7 ways itu apa? Waiting, overproduction, transportation, ya, kemudian inventory, motion, processing, gitu ya. Kemudian tambah 1 lagi, yaitu human talent, ya. Jadi bagaimana supaya orang yang mempunyai bakat itu tidak tersia-siakan, ya, tidak karena tidak digunakan, gitu ya. Nah, caranya seperti apa ya, macam-macam ya. Kalau inventory nanti banyak ya, mulai dari penentuan safety stock dan seterusnya ya. Transportasi itu mulai mikirkan bagaimana mana yang lebih efisien gitu ya. Mungkin kalau Anda tertarik Alfamart sama Indomaret, itu gudangnya di mana itu? Gudangnya di daerah DIY itu, di Jateng gitu. Kalau Alfamart itu gudangnya di arah Solo sana kan, arah Klaten. Nah lihat, kalau dari sini kanan jalan, gede sekali gudangnya. Kalau Indomaret, ternyata Indomaret itu gudangnya kecil-kecil tapi banyak. Ya. Kira-kira strateginya kenapa itu? Kalau Alfamart dampaknya apa? Dia punya gudang segede kapan di jalan Klaten sana? Ya sewanya satu tempat, pusat. Tetapi nah, transportasinya mereka butuh kendaraan yang besar-besar kan. Tapi kalau Indomaret ada penambahan biaya karena dia banyak tempat kan, dropping point-nya banyak. Tetapi dari yang kecil tadi dia hanya membutuhkan kendaraan kecil-kecil.
Nah, mana yang bagus mereka sudah punya hitungan masing-masing. Gitu ya. Sehingga di sini sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan itu. Gitu ya. Ya, ya itu transportasi. Kalau listrik di Indonesia harusnya dibangun di mana? Mendekati ke customer atau mendekati sumber alamnya? Kalau Indonesia ininya di mana? Pembangkit mayoritas Jawa. Jawa bagian mana? Banyak ya selatan. Jadi kalau ngirim batu bara muter ya kan? Ya. Nah, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas kalau diproduksi di Kalimantan, maka kerepotannya adalah jalur bawah. Transmisinya itu voltage drop-nya terlalu besar sehingga kesulitan. Tapi kalau rencana Indonesia mau membangun pembangkit nuklir, Anda termasuk yang setuju atau enggak? Setuju. Biaya produksi menghasilkan listrik paling murah apa? Nuklir. Kalau saya termasuk setuju, syaratnya apa? Syaratnya jangan dekat-dekat rumah saya kan? Ya, setuju. Secara kajian biologis yang paling cocok mana? Di Indonesia. Daerah mana yang tanahnya itu paling stabil di Indonesia? Kalimantan. Sulawesi itu benturan 5 lempeng itu daerah Palu itu seharusnya tidak boleh dibangun, ya kan? Jawa bagian selatan itu semuanya kena gempa. Kalimantan sebenarnya harus dibangun pembangkit nuklir. Kalau lebih spesifik lagi, bangunnya di mana? Kalimantannya Kalimantan mana? Sedekat mungkin dengan kota Pasar. Ya, sehingga kalau ada apa-apa, larinya ke Malaysia gitu ya. Ya, tapi itu hal yang wajar ya. Anda kalau ketemu orang Portugal, ya tanya saja bagaimana kabar pembangkit nuklirmu, pasti marah. Karena apa? Karena mereka nggak punya pembangkit nuklir. Tapi Spanyol punya banyak dari perbatasan. Ya. Norway, Swedia, Finland sama juga di perbatasan mereka bangun pembangkit nuklir. Sehingga nggak masalah kita punya pembangkit nuklir tahu ke Malaysia. Gitu. Ya, ya kita akan sering berikut ya sama Malaysia ya. Sebenarnya solusinya gampang sih. Biar Indonesia sama Malaysia nggak ikut, caranya gimana? Disatukan. Caranya kita ikut Malaysia saja. Ya. Nanti kalau Malaysia bilang bentuk negaranya harus sesuai dengan Malaysia, setuju, gitu kan. Ibu kotanya di Kuala Lumpur, setuju, gitu kan. Pokoknya kita setuju saja. Kita cuma punya satu syarat, ya kan. Yaitu nanti diadakan pemilu. Nanti kita cukup punya satu partai, partai Indonesia, gitu. Udah langsung menang, gitu ya. Oke, ya itu. Nah, kalau tadi adalah bagaimana kita mengukur produktivitas dari sisi individu dan sebagainya ya. Nah, kalau di level perusahaan, dampak dari program eliminasi dan ini dari total production ya, kalau dulu namanya Toyota Production, tapi sekarang jadi total production, itu adalah bagaimana kemudian diukur ya. Nah, salah satu cara mengukurnya itu adalah dengan menggunakan overall equipment effectiveness-nya ya, OEE. Tapi sebenarnya I-nya equipment tidak hanya dibatasi pada peralatan ya, tapi secara umum.
Jadi I-nya bisa menjadi overall enterprise effectiveness. Ya. Nah, di sini itu adalah suatu pengukuran seberapa baik suatu perusahaan tadi itu performanya dengan melihat tiga bagian, tiga hal, yaitu ada availability, performance, sama quality. Ya. Nah, di sini secara umum akan dibagi jadi seperti ini. Jadi yang atas itu adalah total operating time. Jadi kita punya total operating time tadi itu akan dikurangi dengan no schedule production dari libur dan seterusnya, ya kan? Sehingga kita punya ada net operating time. Ya. Ini adalah net operating time. Nah, dari sini masih dipotong oleh karena adanya downtime, ya kan? Karena kerusakan, karena setup dan seterusnya, sehingga tidak bisa diproduksi. Maka di sini kita punya running time. Nah, perbandingan antara running time dengan net operating time itu yang kita sebut sebagai availability. Nah, dari kita mampu untuk diproduksi, ya kan, dari availability itu, maka kita akan punya yang kita sebut sebagai target output, ya kan, kecepatan kita mau produksi berapa. Nah, tetapi kita di sini juga punya ada minimum stoppage atau pengurangan laju produksi, sehingga kita punya actual output. Perbandingan antara actual output dengan target output itu kita sebut sebagai performance atau kecepatan, gitu ya. Nah, dari barang yang dihasilkan actual output itu masih punya kita barang yang distrike atau di reward, sehingga di sini tersisa ada barang yang benar-benar habis. Nah, perbandingan ini itu yang kita sebut sebagai quality. Sehingga OII itu adalah perkalian antara availability, performance, sama quality. Nah, sehingga nilainya itu nanti maksimal 100. Ya. Nah, sekarang terkait dengan yang mungkin nanti di materi yang lain aja saya akan jelaskan lebih detail availability. Tapi kalau kita lihat dari sini, dari availability, kemudian ada performance, ada quality, maka untuk mencapai OI yang tinggi, yang harus diperbaiki yang mana? Bobotnya sama enggak? Bobotnya sama, sehingga ya semuanya harus diperbaiki, gitu ya. Sehingga kemudian nanti ada masing-masing mempunyai tool sendiri-sendiri kan. Jadi kita punya ada analisa keandalan untuk availability, quality, nanti ada ilmunya sendiri. Kemudian di sini adalah untuk produktivitas, ya. Kita belajar dari sini, ya. Nah, itu adalah OII. Sehingga di sini secara umum kalau di breakdown akan jadi seperti ini. Nah, OII itu biasanya kita punya, yaitu yang disebut sebagai world class, itu adalah kalau mencapai angkanya sekian, ya, minimal saya nggak lupa ya 85 atau 80 ya, kalau nggak salah 80%. Jadi kalau dia 80% maka dia disebut sebagai world class. Nah, kalau di bawah itu dia belum. Nah, kenapa kita menggunakan OII? Karena supaya bisa apple to apple untuk dikomparasikan, gitu ya. Nah, ini adalah OII-nya ya. Kemudian ini sebagai contoh saja ya. Misalnya ada suatu manufaktur mempunyai kapasitas produksi 2 unit per menit. Dalam kondisi aktual, dia memproduksi 800 unit dalam waktu produksi perencana 2 shift masing-masing 8 jam. Nah, dalam kurun waktu tersebut terdapat plan maintenance atau pemeliharaan yang terencana
sebesar 40 menit dan terjadi pemeliharaan tidak direncanakan atau corrective maintenance dengan waktu breakdown-nya sebesar 40 menit dan waktu range time-nya, waktu aktual untuk menggantinya. Ini dia ada yang buka gambar. Ya, dengan waktu penggantian atau range time-nya adalah 1 jam 20 menit dan dari produk yang dihasilkan itu terdapat 10 produk yang dicek dan 6 produk yang diterima. Maka di sini kita akan menghitung berapa OII-nya. Yang pertama adalah kita hitung availability-nya, ketersediaan. Availability jangan diinikan dengan utilisasi ya, beda ya. Jadi availability itu ketersediaan, artinya ketika kita akan membutuhkan, dia ada, itu namanya availability. Perkara dia digunakan atau enggak, itu kaitannya sama utilisasi. Nah, pertanyaan saya, kalau utilisasinya rendah, availability-nya butuh tinggi enggak? Kenapa? Anda punya mobil, ada ban serep enggak? Utilisasinya rendah enggak? Rendah. Anda pengen enggak availability-nya rendah? Nah, pas digunakan, kena bannya kempes, pas mau pakai, ternyata ban serepnya kempes kan? Ya, jadi entah utilisasinya tinggi atau rendah, availability harus tetap tinggi karena itu terkait dengan bagaimana dia bisa digunakan atau ready untuk beroperasi. Nah, kita akan lihat di situ waktu produksi terencana itu kan 2x8 jam karena 2 shift ya, masing-masing shift 8 jam sehingga ada 960 menit. Kemudian loading time-nya itu ada preventive maintenance-nya sebesar 40 jam sehingga loading time-nya menjadi 920. Kemudian ada downtime sebesar 40 menit dan range time-nya 1 jam 20 menit sehingga downtime-nya 120 menit. Sehingga availability itu bisa dituliskan sebagai loading time dikurangi downtime dibagi dengan loading time. Berikan 100% atau ketemu 87%. Ya. Cara lain apa? Cara lain itu availability itu adalah dengan menghitung seperti ini. Ini jamnya benar salah ya? Kenapa ya ini? Ya, cara lain apa? Cara lain kalau kita lihat suatu mesin beroperasi, rusak, di repair, beroperasi lagi, rusak, di repair, beroperasi lagi, rusak dan seterusnya. Itu ya. Jarak ketika dia beroperasi sampai rusak itu kita sebut sebagai TBR, time between failure. Jarak ketika dia di repair itu namanya time between maintenance. TTR, time to repair, time to repair, TTR ya. Nah, di sini nanti punya TBK juga, punya TTR, punya TBR dan seterusnya. Ini TBR 1, ini nanti TBR 2 dan seterusnya. Kalau saya rata-rata dari TBR, maka saya punya MTBR, yaitu rata-rata ini kan. Kemudian TTR jika saya rata-ratakan jadinya MTBR. Nah, availability itu bisa dituliskan sebagai MTBR dibagi dengan MTBR plus MTBR.
TL, gitu ya. Itu adalah persamaan file berhenti. Lain. Nah, saya punya ada beberapa objek ya. Di sini mempunyai BTR. Terus di sini punya file berhenti. Ya, bukan kelihatan ya. Jadi ada MPBR, LDTR, availability. Mesin yang pertama kita sebut sebagai A, MPBR-nya 100, LDTR-nya 10. Availability-nya berapa? 100 dibagi atau satunya 10 per 11. Mesin yang kedua, MPBR-nya 10, MTTR-nya 1. Availability-nya berapa? 10 per 11. Availability-nya sama nggak? Kalau ada nilai mesin yang apa yang ini? Kenapa yang A? Ya, kasarannya kurang lebih tiap 100 jam rusak. Tapi masalahnya ya butuh 10 jam untuk diperbaiki kan. Jadi dilempar lebih. Kalau yang B, jarang rusak, cepat rusak, tapi cepat diperbaiki. Nah sekarang kalau Anda harus memilih, Anda pilih yang A atau yang B? Saya kasih bayangan lagi ya. Kalau di sini adalah GTL atau bawahnya saya tuliskan biaya gitu. Kemudian di sini saya tulis frekuensi. Frekuensi itu dari apa? Frekuensi itu dari durasi dibagi MPBR kalau ketemunya frekuensi ya. Kalau ini cara Anda kerusakan, kalau saya punya satu durasi bisa bagi dengan cara Anda kerusakan, rata-rata Anda kerusakan berarti jadinya frekuensi kan. Di sini adalah frekuensi rusak, frekuensi tidak rusak. Ya, sekarang untuk memudahkan saya bagi jadi 4. Ya, sekarang supaya nggak bingung, saya pakai analogi hubungan sosial. Anda kalau punya teman, sering berantem nggak? Enggak kan? Jarang berantem kan kalau sama teman? Ya. Biaya kalau Anda terus berantem sama teman, biaya untuk dia baikkan lagi, mahal atau murah? Murah kan? Dan sama teman itu dikasih rokok, kasih kopi, selesai ya? Ya kan? Maka di sini buat dari satu itu namanya teman. Friend. Ya. Sekarang hubungan apa sosial sering berantem tapi biaya untuk perbaikannya murah. Apa? Pacar. Ya kan? Kalau sama pacar itu sering berantem kan? Tapi diajak makan malam, diajak nonton, banyak lagi kan? Maka yang kedua ini girlfriend atau boyfriend, ya, boleh saja girlfriend. Kuadran 3, jarang berantem, tapi biayanya mahal. Apa? Jarang berantem, tapi sekali berantem mungkin mobil hilang, rumah hilang.
istri atau suami kan, ya kan? Ini saya tulis taruhlah baik, gitu ya. Itu kuadran 3. Nah sekarang kuadran 4. Ini husband atau wife, ini girlfriend atau boyfriend. Kuadran 4 apa? Sering berantem, biayanya mahal. Mertua, ya, involve. Makanya harus hati-hati sama mertua. Artinya kalau misalnya sinkronkan dengan apa yang beli dia, Pak, tanah itu yang sering rusak, sini ya, tanah kurikulumnya tinggi kan. Nah kalau kita lihat dari sini, yang harus kita takutin siapa? Mertua. Jadi kita harus takut dengan mertua. Ya. Kalau dengan teman tidak usah takut, ya kan? Nah sekarang sebelum itu, saya bisa, kalau time to repair atau taruhan ini biaya dikalikan dengan frekuensi, jadinya total cost saja. Total cost itu artinya apa? Saya bisa saja 10 kali kejadian, tapi total cost-nya $1, ya. Atau 1 kali kejadian, tapi biayanya tinggi. Jadi misalnya 100, di sini 1, atau di sini biayanya 100, tapi frekuensinya 1, ya kan? Atau di sini bisa saja apa? 50, tapi di sini 2, gitu kan ya, dan seterusnya. Maka dia bisa ada total cost yang sama, ya. Artinya bisa ada girlfriend sama wife. Ini total cost-nya sama ya. Dengan istri, dengan pacar, sering berantem, memang murah, cuma keluar makan. Tapi kalau sering kan banyak juga, gitu kan ya. Dengan istri sekali, tapi mobil gimana? Sama juga kan. Nah sekarang pertanyaan saya, ini saya tidak mengandaikan orang dengan barang ya, tapi yang A dan B ini, kalau saya analogikan ke sini, yang A mana, yang B mana? Pilihannya hanya pacar atau istri. Yang A yang istri atau yang pacar, yang B yang istri atau yang pacar. Ya. Kalau yang A ini artinya apa? Setiap 100 jam berusaha. Ya kan yang di sini setiap 10 jam. Berarti yang lebih sering yang mana? Yang B. Biayanya yang lebih mahal yang mana? Yang A. Berarti A ini pacar atau istri suami? A ini adalah istri. Yang ini pacar, ya kan? Kalau kita lihat total cost-nya sama. Nah sekarang pertanyaan saya, Anda lebih takut pada pacar atau pada istri? Tadi kan sudah saya katakan, kita harus selalu takut pada mertua. Dengan pacar tidak boleh, dengan teman nggak boleh takut. Karena pertanyaan saya, kita harus lebih takut pada pacar atau pada istri? Gimana secara ilmiah? Nah, kita harus lihat ketika dia mau rusak, itu apakah performanya 100% rusak? Tidak, kan pasti mengalami gradasi kan. Di sini ada proses.
Ketika dia selesai diperbaiki, kemudian akan dioperasikan, apakah masuk 100%? Tidak, ya kan? Seperti ini. Kita mempunyai proses lagi. Semakin sering proses ini terjadi, berarti kemudian semakin besar. Berarti kalau kita lihat di sini, mana yang harus kita pilih, mesin A atau mesin B? Mesin A, karena dia lebih sering dan lebih jarang berusaha, meskipun secara operasional ya sama, gitu ya. Nah sekarang kembali lagi ke masalah pacar sama istri tadi, berarti mana yang harus lebih kita takuti? Kalau yang kita harus selalu takut adalah membuat stres. Dengan teman kita nggak boleh takut. Sekarang pertanyaannya adalah mana yang harus kita takuti, pacar atau istri? Pacar. Karena prosesnya lebih banyak. Sehingga rule-nya apa? Rule-nya adalah kita harus selalu takut pada mertua, tidak boleh takut pada teman, tapi kita harus takut pada pacar, terutama kalau sudah punya itu ya. Itu kata-kata penting. Oke, nah itu adalah accountability ya. Nah selanjutnya adalah lihat performa. Dari sini dihasilkan performanya adalah dia menghasilkan 800 dari theoretically-nya berapa? Theoretically-nya adalah 920 dikurangi 120 kalikan 2. Harusnya menghasilkan segitu, tapi dia hanya menghasilkan 800. Sehingga performanya adalah 50%. Nah, quality itu kita lihat dari ya, quality itu kita lihat dari jumlah yang diproduksi dikurangi dengan amount defect plus amount reward. Ya, sehingga di sini ketemu dia adalah 98%. Sehingga OII-nya itu perkalian tadi 0,87 kalikan 0,5 kalikan 0,98 dikalikan 100% ya. Sehingga ketemu 42 sekian persen. Ya, itu adalah OII. Ya, ini kalau saya gambarkan jadinya seperti ini, gitu ya. Jadi ada, karena di sana ada time, ada speed process, ada quality process. Nah, kalau kita lihat di sini sama-sama penting, tapi kita biasanya ada namanya law of diminishing return. Ya. Jadi law of diminishing return itu kalau kita posisi di rendah untuk meningkatkan itu biayanya lebih murah daripada kalau kita sudah tinggi, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini yang lebih mudah diperbaiki adalah yang masih performanya jelek, yaitu yang 50%, gitu kan. Kalau yang sudah tinggi, misalnya kayak quality losses, ya sudah 98, maka biayanya jadi besar, gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kelasnya kita akhiri dulu.